kita melihat laki-laki lain boleh di antara lutut, dari bawah lutut atas pusar boleh. Catatannya satu, jangan syahwat. Jangan apa? Syahwat, jangan nafsu. Kemudian sebaliknya begitu juga, nengok mahram juga boleh. Catatannya satu, jangan apa? Syahwat. Tapi kalau lain mahram, bukan mahramnya, bukan siapa-siapa, haram semuanya. Jadi nengok perempuan, mau nengok mukanya, mau nengok tangannya, mau nengok apanya, haram semuanya. Kecuali ada tujuan, nanti diperjelas lagi tujuan mau melamarnya, lil khidbah. Kemudian ada hajat transaksi jual beli, itu juga boleh. Misalnya ada laki-laki, ada perempuan yang bukan mahramnya, kemudian kita menatap wajahnya, boleh apa enggak? Boleh orang mau melamar dia. Begitu juga nengok bagian tangannya, telapak tangannya, boleh. Kalau memang ada rencana untuk menjadikannya sebagai istri, boleh. Itu pun berulang kali boleh kalau memang niat khidbah itu. Enggak cukup sekali, 2 kali. Begitu juga transaksi jual beli itu boleh. Kalau transaksi jual beli jangan terlalu busuk perempuan. Dia pakai cadar, jual beli pakai cadar. Akhirnya pembelinya minta, mohon maaf Bu, Mbak, buka dulu cadarnya. Saya ingin nampak yang jualan siapa. Yang menjual barang ini siapa? Enggak mau, ini cerita syariat enggak boleh dipertontonkan ke orang umum. Ya sana enggak usah berdagang. Kenapa? Kalau nanti terjadi keributan, terjadi horor, terjadi penipuan, orang mau ngomong siapa tadi yang menjual barangnya? Apalagi semuanya di situ karyawannya pakai cadar ya semua, bajunya sama, pakai cadar semuanya. Lah yang membeli, pas membeli merasa ditipu, mau kembali, mau nuntut ke yang mana? Wong wajahnya apa? Gak kelihatan. Makanya dalam ilmu itu ya harus luas, jangan hanya sebatas memahami pokoknya perempuan sebisa mungkin pakai cadar. Dan nanti dia nggak ngerti ilmu, ada orang mau nikahi dia saja ngelamar nggak mau buka. Ya itu termasuk transaksi jual beli tadi, termasuk bagian seperti khidbah. Ya ini loh saya yang jualan, cukup? Oh ya wes. Nah. Nanti kalau ada masalah nih, nah. KTP gimana? KTP nggak bisa. Jangan-jangan KTP temannya atau KTP siapa yang dipakai. Pas nuntut yang ada di KTP kan repot. Pokoknya khusus kasus ini boleh karena ada hajat. Kayak begitu. Untuk hajat itu boleh. Ya, insyaallah mafhum. Kemudian membuka di atasnya lutut dan di bawahnya pusar enggak boleh. Kepada mahram pun enggak boleh. Kepada wanita sesama wanita pun juga enggak boleh. Sesama laki-laki pun juga enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Meskipun enggak ada syahwat. Sendirian bagaimana? Kalau sendirian boleh, di atasnya pusar. Di bawahnya pusar, di atasnya lutut. Yang enggak boleh itu buka bagian kemaluan. Waktu sendirian enggak pakai celana sama sekali. Di kasur baring-baring, enggak pakai baju. Haram kan? Enggak boleh. Kecuali ada alasan tadi itu cuaca panas ekstrim, jangan buka karena ada keperluan atau karena mandi, boleh. Dan ada lagi yang diperbolehkan adalah untuk yang halal, apakah itu suaminya, apakah itu istrinya, apakah itu tuannya, itu juga boleh. Insyaallah sampai di sini. Barangkali dengan ada yang mau ditanya, nanti kita akan berikutnya membahas tentang maksiat lisan. Ini Fadul Qaul. Assalamualaikum taufik, tinggal ini ya sudah terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kan banyak kajian-kajian muslimah Ustaz, yang dimana mereka itu sudah mengundang seorang ustaz, bukan seorang ustazah. Nah, di sini posisi seorang ustaz menceramai seorang muslimah itu bagaimana? Apakah bisa mengundang syahwat? Karena sebagian daripada wanita-wanita itu kadang ada yang menggunakan make up yang berlebihan sehingga memang bisa timbul
Ya, kalau ada kajian kayak begini, pembahasan kayak begini, bagaimana hukumnya melihat tidak secara khusus nanti. Melihat itu secara umum kayak pengajian ini. Tapi jangan khusus ustadznya. Isi pengajian yang menyimak ibu-ibu, kemudian ustadznya fokus ke satu ibu, nah haram. Nengok difokusin. Nah, bening yang satu ini diperhatikan ada ke situ. Ya haram. Tapi kalau kayak pengajian kayak begini, kemudian bebas dia pengajian, masih boleh. Itu pun nanti jenengan sebenarnya kayak begini, ikhtilat bainar rijal wan nisa, yang ulama yang keras enggak boleh. Meskipun enggak melihat bapak-bapaknya sama ibu-ibunya dicampur, ya enggak boleh. Posisinya bapak-bapak sebelah kanan kasih sutroh sebelah, ibu-ibu sebelah kiri kasih sutroh. Itu yang sangat hati-hati. Tapi yang agak ringan-ringan masih boleh kalau bareng-bareng ya, masih boleh. Yang nggak boleh itu kalau sudah khulwat. Mau khulwat itu nggak ada siapa-siapa, kemudian ada laki-laki sama perempuan berdua. Itu fasyaiton salisu rumah, itu udah jelas setan yang ketiganya. Tapi kalau bareng-bareng ibu-ibu misalnya 1000 orang, bapak-bapak 1000 orang, nggak ada pembatas, kira-kira sampai terjadi kemungkaran apa enggak? Makanya masih ada yang ringan. Tapi yang hati-hati tetap, meskipun kayak begitu enggak boleh. Cuma yang lebih berat itu kajiannya kalau dibalik. Yang dibalik kalau ibu-ibunya yang ngisi, bapak-bapaknya yang menyimak. Beda namanya kucing sama tikus, itu tikus sama kucing itu beda. Nah ini yang ngaji ibu-ibu, yang ngajar ngaji. Bapak-bapaknya yang nyimak, fokus aja gitu. Biasanya kalau nyimak pengajian yang ustadz kok tidur gitu gini. Sekali ustadz yang ngisi kok gini terus. Itu mendengarkan pengajiannya atau nengok orangnya. Sudah lain, orientasinya beda. Kapan-kapan kalau mau ngaji detail lagi namanya bab al-usrah ya. Al-usrah itu kajian khusus tentang keluarga. Di dalamnya termasuk membahas tentang kedokteran ini. Dokter pun haram melihat tempat-tempat yang dilarang seperti semuanya ini, haram. Kecuali yang hanya hajat saja. Mohon maaf, misalnya gini, ada dokter menangani bidang bagian kemaluan. Dan yang bisa hanya dia saja, ini sama laki-laki dan perempuan. Yang boleh ditengoknya hanya itu, berarti dia harus ya kayak kedokteran itu, punya penutup, kemudian yang dibuka di bagian itu saja, entah digunting atau apa. Tapi kalau khusus menangani bagian kemaluan, tahu-tahu dia pasiennya pakai sarung atau pakai dibuka dari bawah sampai ke atas gini. Memang dia tujuannya untuk kemaluan, tapi dia akan melihat lutut, akan melihat paha, hukum melihat lutut, melihat paha, menjadi dosa bagi dokter itu. Kecuali yang hajatnya apa? Bagian situ. Dokter nangani bagian melahirkan. Melahirkan itu perlu melihat paha, apa melihat lutut, apa melihat kemaluannya saja. Nah, kemaluan ya udah, bagian kemaluannya saja itu yang dikondisikan bagaimana. Itu pun nanti pembahasannya kalau memang tidak ada dokter spesialis di bidang itu sama-sama perempuan. Enggak ada lagi. Kadang kita kan enggak, malah langganan. Saya kan ada kawan itu, setiap mau melahirkan istrinya mesti dibawa ke dokter laki-laki. Kenapa enggak dibawa ke bidan? Udah kadung terbiasa ke situ dan cocok. Istrinya cocok ke situ, mungkin prosesnya bagaimana enggak tahu. Padahal kan ada bidannya, bidan yang enggak biasa itu rasanya was-was. Itu aja itu bisik-bisiknya ya setan lah kalau kayak gitu. Kalau masih bisa perempuan, jangan sampai ke laki-laki. Haram. Kalau perempuan memang nggak bisa nangani, karena memang rata-rata spesialis itu yang ahli itu biasanya laki-laki. Termasuk dokter bedah, dokter ini. Nggak tahu kalau perempuan itu kurang ahli di bagian kayak begini ini. Mungkin masalah hati, kekuatan mentalnya itu lebih kuat mentalnya laki-laki ya. Ya enggak apa-apa kalau memang enggak ada lagi
perempuan, yang ada hanya laki-laki, baru boleh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ya kalau yang saya tahu zina mata sama dengan ini. Zina mata ya ini, zina mata ini. Cuma nanti kemaluan yang yusaddiq. Zina itu kalau masuk zina mata likulli syai'in zina. Segala anggota tubuh itu ada zinanya. Telinga ada zinanya, mata ada zinanya, semuanya ada zinanya. Cuman yang bagian membenarkan apa? Ya kemaluan kita yang bagian membenarkan. Didukung oleh hati. Kalau itu enggak ya, makanya kalau bisa waktu masuk kamar mandi istinja itu doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minan fawahish. Ya Allah, Kau sucikan, Kau Allahumma hassin, nama Allahumma tahhir qalbi, ya Allah bersihkan hatiku dari sifat munafik dan Kau jaga kemaluanku dari melakukan perbuatan fahsya. Kalau bisa begitu. Soalnya sebenarnya kalau mulahadzah mana aslinya itu melirik aslinya. Lahadzah itu. Gimana Ustaz kalau nggak nengok tapi ngelirik? Ya haram, sama aja ngelirik. Saya nggak nengok cuma gini aja itu. Mau tipis-tipis haram. Kalau memang tetap sesuatu yang dilarang untuk dilihat. Ini katanya kaji Fathul Qorib. Ini loh kalau saya baca syarahnya sampai nanti mohon maaf ya, sampai bahaim, sampai binatang ya. Jenengan ini nengok binatang nafsu. Ya Allah ya. Pak, ingin tahu enggak gambar telanjang? Wah, enggak lah. Enggak boleh, haram. Enggak, ini cuma binatang. Apa? Kijang ditengok. Ditengok sampai yang bagian sensitif. Hatinya tergerak. Ya. Keren juga ya, haram dengan tengok. Meskipun gambar, meskipun apa, itu apa? Haram. Kuncinya nafsu. Kalau yang selain yang diharamkan dilihat itu jadi haram kalau nafsu, syahwat. Tapi kalau yang lain itu mau syahwat mau gak syahwat, kalau memang secara syariat diharamkan, haram. Saat saya nih sudah biasa itu ke mall-mall dan seterusnya, nengok wanita-wanita cantik pakaian bikini. Enggak, saya enggak ngefek meskipun sudah nengok gini enggak ngefek. Mau enggak ngefek haram kalau memang tempatnya itu yang tempat yang diharamkan. Itu haram ya tetap haram. Cuma yang tidak diharamkan untuk dilihat jadi haram kalau syahwat. Nyambung enggak? Kan cowok kan enggak haram nengok cowok. Misalnya di bawahnya pusat, di bawahnya lutut, di atasnya pusat. Tahu-tahu enggak ada cowok bersih putih hanya pakai celana tertutup pusatnya sama lututnya, bersih putih rapi, kelihatan mungkin lembut atau apa. Tapi nengok itu kita diperhatikan ke kanan ke kiri tengok. Di kayak dia terpengaruh kayak nafsu, seakan-akan dia itu seperti perempuan, jatuhnya haram ya. Meskipun yang ditengok apa? Kayak di kolam renang gitu ya. Makanya saya punya kiai itu sampai bikin kolam renang sendiri. Karena beliau apa? Beliau itu ingin mengamalkan sunnah Nabi berenang, tapi setiap ke tempat kolam renang mesti melihat maksiat-maksiat. Akhirnya bikin kolam renang sendiri. Beli rumah, dibuat pagar, bikin kolam renang sendiri, ya sudah di situ mandi dan seterusnya, berenang di situ. Meskipun ratusan juta habisnya, alatnya saja diperlihatkan ke saya berapa itu yang buat muter-muternya itu mahal. Saya pernah ke situ, pernah diajak mandi sama kiai itu di situ, pernah. Kenapa? Saya itu ingin mengamalkan sunnah Nabi, tapi setiap ke kolam renang nanti maksiat katanya. Ini kan sunnah sibahahnya, berenangnya, tapi di situ ada perkara haram. Mana yang didahulukan? Meninggalkan keharam, meninggalkan sunnah demi apa? Tidak melakukan keharaman. Jenengan gimana ini? Sering kolam renang enggak? Wah, biasa kayaknya. Ke pantai biasa. Apalagi kalau sudah ke Bali, ya lain lagi. Orang mana? Ke Bali, kemana? Pantai Kute. Betul, saya itu jujur, teman saya itu cerita. Sana jualan sate, jualan apa ke dalam? Jualan barang. Ceritanya beda. Wah, kalau saya kerja di situ, Pak,
Wah, serulah keliling sana ketemu turis, tengok sana, tengok. Aduh, ini jualan apa mau maksiat gitu kan. Hukum berjual transaksi jual beli halal dimanapun, tapi kan nengoknya itu, nah, nengok itu kan sudah jelas haram. Oh, saya nggak nafsu, mau nggak nafsu tapi yang bagian itunya tetap haram kalau kamu tengok. Nah, sudah Isa ya. Insyaallah nanti lah pertemuan yang lain kita kaji. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.